Selamat datang di podcast Jeritan Malam Jumat. Gua Cipta, pada malam ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Boleh kenalin dong diri lu siapa? Halo semuanya, nama gue Nisa. Gue mau nyeritain pengalaman horor gue sekitar 2 tahun yang lalu. Oke teman-teman, kita kedatangan bintang tamu bernama Nisa. Dia mau menceritakan pengalaman horornya ya 2 tahun lalu. Berarti 2022 ya? Betul. Kenapa tuh di tahun itu? Jadi waktu tahun 2022 menjelang 2023 tuh gue mau pindah rumah. Dan gue nggak tahu ternyata rumah itu sarang setan. Berarti di awal lu nggak ada ekspektasi kalau itu sarang setan? Iya, nggak kepikiran kalau itu rumah serem banget. Nggak ketebak berarti? Iya. Terus sekeluarga survei ke rumah yang itu. Ternyata pas gue lihat rumahnya tuh bagus banget, adem, positif lah, biasa aja, gak kepikiran kalau itu tuh negatif rumahnya. Jadi ya udah 3 hari kemudian kita mutusin buat pindah rumah ke rumah yang itu. Pas udah selesai mindahin barang, pas malam kita ada pengajian Selamatan. Pengenalan rumah baru lah. Itu keluarga gue semuanya pada datang, tetangga-tetangga, dan kebetulan gue tuh di pojok rumahnya. Rumahnya di pojok Iya. semacam komplek itu? Iya, tapi sebelah gue ada tetangga, tapi itu satu doang. Jadi mentok, buntu, gak ada motor yang lewat-lewat. Bener-bener di ujung ya? Iya, dan belakang gue tuh kayak sawah ke bawah rumput. Serem banget berarti dong. Iya, nah Terus pas itu kita gak ngerasain apa-apa, tapi gue punya om satu yang indigo. Oh, berarti di keluarga lu ada yang bisa melihat semacam hal mistis gitu lah ya? Iya, dia ngerasain ada aura yang negatif di rumah itu, tapi dia nggak mau bilang ke kita semua karena mungkin takut kita ketakutan. Takut Jadi- dikira nakut-nakutin lah ya? Iya, jadi biasa aja, tunggu kita tahu sendiri. Terus udah selesai pengajian, dia udah ngerasain gak enak, dia langsung pulang. Terus kita langsung bersih-bersih, beres-beresin barang, terus kita tidur. Jadi di rumah gue tuh ada 3 kamar. Yang di depan kamar orang tua gue, yang di tengah kamar gue, dan yang samping kamar gue yang terakhir tuh sebenarnya kamar, cuma dijadiin gudang. Karena di dalam gudang itu ada cermin yang lumayan gede banget, dan ada lemari dari kayu jati, dan di dalamnya ada pakaian adat Jawa kayak kebaya gitu. Itu ternyata baju yang punya rumah sebelum gua, itu kakek-kakek sama nenek-nenek yang meninggal di dalam rumah itu. Tapi lu tahu itu kakek-kakek nenek-nenek, itu rumah punya kakek-kakek nenek-nenek dari siapa tuh? Dari orang-orang sekitar. Lu berarti sempat nanya-nanya juga? Iya, cuman kita kan gak kepikiran kalau serem, jadi biasa aja. Nah, habis itu gudangnya kita ganti lampu yang wattnya tuh lumayan gede, jadi terang banget, dan dikunci karena ya nggak kepake, banyak debu juga, jadi akhirnya dikunci. Dan pas sekitar jam 1, ibu gue tuh dengar suara dari depan jendelanya. Kan kalau kita buka jendela orang tua gue tuh langsung taman, pagar. Dan yang bikin gue aneh, kenapa harus ada bak yang isinya kura-kura yang airnya nggak pernah diganti, kotor banget, berlumut. Di depan di tengah-tengah di depan taman itu ada kura-kura? Iya, airnya kotor banget dan nggak boleh diganti sama anak yang punya rumah itu, karena dia bilangnya itu penjaga rumah. Jadi ya mungkin penjaga rumahnya baik buat ngejagain rumah, jadi kita nggak mikir apa-apa aneh. Habis itu dia juga dengar suara orang nyapu sapu ijuk kayak kan biasanya kan katanya itu kuntilanak ya. Kalau malam ya? Nah, itu udah jam 1 soalnya. Jadi tapi saking ngantuknya mama gua, ya udah biasa aja. Pas paginya dia keluar ke depan melihat posisi sapu sama posisi bak kura-kura tuh masih biasa, masih kayak semalam, nggak berubah Sama sekali? Dia nggak kepikiran yang aneh, mungkin itu tetangga dia mikir kayak gitu. Terus ya udah, malam Kamis hari Rabu gua udah tidur, itu hari kedua di rumah itu. Jam 11 malam gua tuh sebenarnya udah disuruh tidur sama mama gua,
Cuma karena gue tuh bandel, masih pengen main HP dan gue scroll TikTok, nonton YouTube gitu. Karena keasikan, ya udah gue nggak mau tidur. Dan ternyata gue dengar suara orang buka pintu dan gue pikir tuh mama gue mau masuk kamar gue, mau ngecek gue udah tidur atau belum. Terus gue pura-pura tidur, HP gue taruh di samping, jadi kayak gue merem nih, gue tungguin kok mama gue nggak masuk kamar gue. Sedangkan di samping pintu ada jendela yang kalau orang lewat tuh kelihatan dapur. Ya mungkin mama gue mau ke dapur, tapi kok mama gue nggak lewat jendela, nggak ada dia. Lu habis nungguin mama lu main HP lagi apa tidur? Gue langsung tidur. Takut. Takut. Habis itu besoknya gue tanya ke mama gue, dan ternyata dia juga dengar suara orang buka pintu. Dan mama gue pikir itu gue. Berarti semalam nungguan dong? Iya. Terus mama gue pikir gue mau ke kamar mandi, ditungguin juga sama mama gue, tapi kok gue nggak datang. Kan kamar mandi ada dua, yang satu di belakang di dekat gudang itu, yang kalau kita buka pintu itu tuh lorong, jadi lumayan serem lah dan gak kepake. Jadi kita pakainya yang kamar mandi di kamar orang tua gue. Kalau gue biasa tuh mandi apa di situ. Dan ya udah, pas mama gue tahu gue bilang gak keluar, mama gue di situ udah paham. Dan itu malamnya malam Jumat, dan iya pas siangnya kita pergi ke mall sama saudara gue yang indigo juga. Berarti selain om lu juga ada yang lain? Ada. Dan dia penasaran, pengen datang ke rumah gue, pengen ngecek gitu kayak bagus gak. Pas dia masuk selangkah di pintu rumah gue, dia tuh udah merem, udah ngerasain yang aneh. Dan ternyata pas ditanya, jiwanya dia tuh dibawa terbang, nggak tahu sama siapa. Di situ ibunya udah megangin dia, ibunya udah paham kalau nih di rumah ini gak enak. Jadi dia pegangin, langsung dibawa masuk. Ya udah kita ngobrol-ngobrol biasa. Pas dia pulang ternyata diikutin. Iya, pas dia lagi mandi ada suara yang berisikin dia. Ini mandi di rumah dia berarti? Di rumah dia udah pulang. Pas sampai diikutin. Pas dia lagi mandi ada suara orang yang berisikin dia. Katanya kita disuruh pindah, jangan nempatin tempat itu karena itu udah sarangnya tempat setan. Jadi dia langsung bilang ke ibunya kalau gue hari itu disuruh fungsi dulu di rumah nenek gue. Berarti rumah lu sama nenek lu dekat atau gimana? Iya dekat, jalan juga bisa. Terus pas ditelepon kita tuh langsung buru-buru buat beres-beres ngungsi ke rumah nenek gue malam Jumat abis Isya. Dan besoknya kita langsung cari rumah yang benar-benar nyaman, walaupun agak lumayan sempit. Jadi ya udah, yang penting aman. Yang penting nggak pulang lagi. Iya, nggak pulang lagi karena itu udah takut banget. Terus juga bapak gue tuh penasaran sama, ini benar gak sih rumahnya tuh kayak gini. Berarti bapak lu tuh nggak terlalu percaya. Ya? Terus dia nanya ke temennya yang punya anak sepantaran kita, dia itu perempuan yang indigo juga. Terus dia, anak itu minta fotoin depan rumah gua. Terus dia lihat di jendela kamar mama gua itu ada gundurwo yang katanya lumayan tinggi, dan itu yang narik bak kura-kura sama yang nyapu. Gak expect banget kan? Iya. Tiba-tiba gundurwo di depan jendela. Gundurwo nyapu. Iya, terus di bagian pintu juga ada pocong. Kalau di dalamnya ada yang bilang tuh ada anak kecil. Anak kecil? Iya, perempuan. Berarti yang ganggu saudara lu tadi tuh anak kecil, kalau nggak Iya, pocong ya? itu iseng. Terus pas kita dikasih tahu, ayah gue langsung percaya. Dan ya udah, kita mutusin buat pindah rumah. Kita tinggal di situ cuma 3 hari. Iya, 3 hari. Besoknya kita langsung pindah-pindahin barang ke rumah yang baru. Dan pas banget besoknya tuh ayah gue keluar kota. Jadi kita langsung pindahin barang tuh sendiri. Dan di situ posisinya mama gue juga lagi hamil. Jadi lumayan capek. Dan kita tuh ada ngadain pengajian juga buat pengenalan gitu. Di rumah yang lama, yang ada yang baru nih, yang baru lagi. Iya, kita udah mutusin buat bener-bener pindah. Dan ya udah, akhirnya kita pindah. Lumayan agak creepy banget. Ngeri juga ya, apalagi pas Cip, jangan bercanda Cip, serius. aku juga nggak tahu nih.